بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pernah kita bertanya apa yang akan terjadi setelah kematian? Apakah manusia benar-benar akan dibangkitkan kembali, dan apakah setiap amal kita akan dihitung? Inilah pertanyaan besar yang dibahas dalam surat An-Naba. Allah membuka surat ini dengan pertanyaan yang sangat kuat. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Tentang apa mereka saling bertanya tentang berita yang sangat besar. Kata An-Naba berarti berita penting atau berita besar. Berita besar itu adalah kebangkitan hari kiamat dan kehidupan akhirat. Surat An-Naba adalah surat ke-78 dalam Al-Quran. Surat ini memiliki 80 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Surat ini juga menjadi pembuka juz ke-30 yang sering disebut juz Amma. Sababul Nuzul. Tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan satu kejadian khusus sebagai sababul nuzul seluruh surat ini. Namun surat ini diturunkan ketika kafir Quraisy saling berbicara dan berselisih tentang berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak kebangkitan. Setelah mati mereka menganggap tubuh yang sudah hancur tidak mungkin dihidupkan kembali. Maka Allah menegaskan, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak kelak mereka akan mengetahui, kemudian sekali-kali tidak kelak mereka akan mengetahui. Ini adalah peringatan yang tegas. Kiamat bukan cerita, bukan dugaan, dan bukan permanen. Kiamat adalah kebenaran yang tadi urutan turunnya. Menurut urutan nuzul yang dikenal dalam tradisi ulumul Quran, surat Naba adalah surat ke-80 yang diturunkan. Surat ini diturunkan pada masa awal Dakka Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Pada masa itu penolakan terhadap hari kebangkitan sangat kuat karena itu ayat surat ini pendek berirama kuat dan langsung menyentuh hati. Hubungan dengan surat sebelumnya. Surat sebelum An-Naba adalah surat Al-Mursalat. Dalam surat Al-Mursalat Allah berulang kali memberikan wailun yawma idzil lil mukazzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mensuduskan. Surat Al-Mursalat menegaskan bahwa hari pengadilan pasti pada tadang. Lalu surat An-Naba memberikan bukti makamba kembagiyat itu mungkin. Allah menggerakkan kita tentang bumi sebagai istihrat
gunung sebagai pasak manusia yang diciptakan berpasang-pasang malam untuk beri istirahat siang, untuk berusaha hujan dan tanaman. Tuhan yang menciptakan semua ini tentu menghidupkan manusia setelah kematian. Hubungil tekan surat Sesudahana. Surat Sedalahana adalah surat Al-Nasiyat. Jika surat An-Naba memperkenalkan berita besar dan hari permasalahan, maka surat An-Nasiyat melanjutkan pembahasan tentang kematian, kebangkitan dan hari kiamat. Jadi An-Naba membuka gambar besar tentang akhirat, sedangkan Nasiyat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang peristiwa kiamat. Tema utama surat An-Naba, tema utama surat ini adalah kepastian hari kebangkitan dan tanggung jawab manusia di hadapan Allah. Surat ini dibagi secara menjadi 4 bagian. Pertama, perselisihan manusia tentang berita besar. Kedua, tanda kekuasaan Allah dalam Allah semesta. Ketiga, keadaan ke neraka bagi mereka yang menolak kebenaran. Dan keempat, kenikmatan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Surat ini disebut dengan gambaran sangat menyentuh ketika semua amal ditampilkan. Orang yang menolak kebenaran akan berkata, Ya laitani kuntu turaba. Haduhai, seandainya dulu aku hanyalah tanah. Keistimewaan surat An-Naba. Surat ini terdiri dari 80 ayat. Salah satu keistimewaan adalah gaya bahasa yang pendek, kuat dan menggugah hati. Surat ini dimulai dengan pertanyaan, dilanjutkan dengan bukti-bukti dari alam, lalu menampilkan penggalitan Allah neraka dan surga. Kata Yaumul Fasl yang berarti hari pemisahan atau hari kebsun menjadi salah satu ungkapan penting dalam surat ini. Ini menterjemahkan kita bahwa malam semesta bukan hanya untuk dilihat tetapi untuk direnungkan. Pesan untuk kita saudara dan saudari yang dirahmati Allah, surat An-Naba tidak hanya mengajarkan kita untuk percaya pada kiamat. Surat ini mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi kiamat. Jangan hanya bertanya kapan kiamat akan datang, tetapi bertanyalah apa yang sudah aku siapkan untuk hari itu. Marilah kita memperban iman, ibadah, amal saleh, kejuran dan kepedulian kepada sesama, karena hari pemisahan pasti akan datang dan pada hari itu setiap manusia akan melihat apa yang telah dikerjanya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengar Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.